Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan undang perwakilan supporter sejumlah klub sepak bola ke kantor Kemenko Polhukam. Para perwakilan supporter ini akan berdiskusi dengan tim pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Perwakilan supporter dari sejumlah klub sepak bola di Indonesia mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan tim gabungan independen pencari fakta. Di antaranya perwakilan supporter yang hadir adalah Persija, Arema, Persib, dan Persebaya. Tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja setelah sebelumnya dibentuk dan diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan antara Aremania dengan TGIPF masih berlangsung di Kemenko Polhukam, dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah bersama kami rekan Faisal Rinaldi di gedung Kemenko Polhukam Jakarta. Selamat sore Faisal, apakah saat ini pertemuan masih berlangsung Faisal? Ya baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Memang betul pertemuan antara supporter klub sepak bola Indonesia ini dengan tim gabungan independen pencari fakta di gedung Kemenko Polhukam Jakarta Pusat saat ini masih berlangsung. Memang dalam pertemuan ini dihadiri langsung oleh beberapa supporter klub sepak bola Indonesia seperti dari Arema Malang, kemudian Persebaya Surabaya hingga Persija Jakarta. Kemudian dari pihak TGIPF ini sendiri dihadiri oleh dua anggotanya langsung, yakni Kurniawan Dwi Yulianto yang merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia, dan juga ada Akmal Marhali yang merupakan pengamat olahraga. Dan juga hingga saat ini memang pertemuan ini masih berlangsung, dan kami memang belum mengetahui secara pasti hingga pukul berapa pertemuan ini akan diadakan atau berlangsung. Kemudian Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang dalam pertemuan ini Menko Polhukam Mahfud MD tidak terlihat hadir dan diwakilkan oleh Deputi 3 Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo. Memang pertemuan ini Konferensi pers dari Menteri Pemuda dan Olahraga berikut ini. Walaupun saya adalah wakil ketua dalam tim itu, tetapi sama sekali kita tidak menyentuh itu. Karena itu menjadi urusan dari tim, dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Polri juga kita tidak masuk ke wilayah itu, dan mungkin ada tim-tim lain yang ada di sana. Nah, saudara sekalian, hal yang kami diskusikan dan menjadi catatan, pertama kita bersepakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional, tentu bukan hanya Liga 1 tapi juga Liga 2 dan termasuk Liga 3. Masukan-masukan yang disampaikan beserta rapat saya kira cukup mewakili situasi yang sedang ada. Dan selanjutnya juga ada satu hal yang penting yang selama ini belum tersentuh secara serius, yakni tentang supporter. Itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya, karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu, dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik
kepada para supporter, para penonton kita, maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang kaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah agar bisa tersosialisasi dan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti selama ini kita saksikan. Dan saya sangat senang sore hari ini saya mendapatkan komitmen dari para supporter, terutama mereka yang selama ini dianggap selalu berlawanan, bahkan dikonotasikan permusuhan, misalnya antara pendukung Persija dan Persib, antara pendukung Persebaya dan Arema. Sore hari ini semua punya tekad bersama untuk memperbaiki ke depannya, dan semua merasa bahwa bagian dari sepak bola. Dan nanti akan saya persilahkan mereka menyampaikan komitmennya untuk sepak bola Indonesia. Selain itu juga kita menyadari bahwa tempat-tempat pertandingan atau stadion-stadion yang digunakan adalah milik dari pemerintah daerah, apakah milik dari kabupaten, kota, atau provinsi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khususnya pada saat beliau di Stadion Kanjuruhan kemarin, kebetulan saya mendampingi, akan dilakukan audit secara menyeluruh terhadap keberadaan stadion-stadion itu yang digunakan oleh klub-klub baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Tapi tentu kita akan prioritaskan yang sekarang ini sedang existing digunakan. Ya, setelah kalau itu semua sudah selesai, baru kita akan perluas kepada yang tidak digunakan. Terutama hal-hal yang sangat serius, yakni tentang pintu keluar dan masuk, kemudian tempat-tempat lain yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Di samping itu juga kita tadi membicarakan tentang hal yang sangat dibutuhkan dan urgent adalah SOP penanganan kesehatan yang nanti dikaitkan dengan pengamanan, yang kita sadari bahwa selama ini juga masih menjadi kekurangan kita. Jadi standarnya oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan segera, dan itu nanti oleh PSSI akan disosialisasikan. Jadi setiap menyelenggarakan pertandingan harus ada itu, harus ada persyaratan minimum yang disediakan di setiap tempat, sehingga begitu ada insiden penanganannya langsung bisa di tempat dengan apa yang sudah tersedia. Nah, ini segera teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga itu. Kemudian teman-teman juga dari Polri sekarang sedang diberikan masukan oleh PSSI tentang aturan-aturan, baik aturan FIFA maupun dari PSSI sendiri yang terkait langsung dengan pengamanan. Dan juga hal yang tidak kalah penting, tadi PSSI diminta untuk mensosialisasikan aturan-aturan FIFA dan PSSI itu sendiri kepada Pemda sebagai pemilik stadion atau yang terkait dengan itu, sehingga semua jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan harus bagaimana. Itu semua akan akan dibuat dan akan disosialisasikan. Dan terakhir, untuk saya kembali ke supporter ini, tentu tidak cukup hanya dengan pertemuan seperti ini. PSSI berjanji akan
hadirkan mereka dengan diperluas, dan sekali lagi kita minta komitmen mereka, sebab jalan dan tidaknya sepak bola Indonesia juga mereka adalah menjadi bagian yang menentukan itu. Jadi ada Ya pemirsa, itulah pernyataan resmi dari Menpora Zainuddin Amali yang mengatakan bahwa tadi pertemuan sudah dilakukan di internal Kementerian Pemuda dan Olahraga dan hasilnya ada beberapa poin, diantaranya evaluasi menyeluruh penyelenggaraan sepak bola nasional Liga 1 sampai Liga 3, kemudian sosialisasi aturan FIFA kepada seluruh pihak, ini termasuk polisi dan juga supporter agar tiap pertandingan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah manajemen atau standarisasi mitigasi resiko pada tiap pertandingan sepak bola agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, standarisasi dan pengamanannya sudah jelas berdasarkan SOP. Itulah beberapa poin yang dinyatakan oleh Menpora Zainuddin Amali. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.